Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Temaluru. Saya dosen di Unika Atmajaya dan mengasuh mata kuliah psikologi dan manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap kondisi psikologis para pelajar. Sejak Oktober 2019, kota Wuhan dikejutkan dengan merebaknya virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini dalam waktu yang relatif singkat sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus COVID-19 ini memberikan dampak pada pelajar. Tidak hanya rentan terhadap dampak fisik penyakit yang diderita siswa-siswi tersebut, tetapi ada dampak psikologis yang berpotensi mengganggu kehidupan para remaja tersebut hingga berakibat fatal. Wajar bagi orang-orang yang terkena COVID-19 mengalami gangguan-gangguan psikologis. Banyaknya kabar seputar COVID-19 bisa memicu rasa gelisah dan khawatir yang berlebihan bagi para pelajar. Akibat dari hal tersebut, anak-anak remaja bisa mengalami stres dan gangguan mental yang berujung pada memburuknya kondisi kesehatan mereka. Psikiater Amerika Serikat Elizabeth Kubler-Ross menggambarkan kondisi ini sama seperti kondisi berduka. Ada 5 tahapan psikologisnya. Tahap 1, penolakan terhadap situasi baru, di mana orang akan melibatkan penghindaran, kebingungan, kegoncangan, atau ketakutan. Kebanyakan pelajar akan merasa kaget saat adanya berita awal mengenai COVID-19. Apalagi ditambah dengan adanya banyak berita hoaks mengerikan yang muncul di sosial media ataupun internet. Apalagi hal ini merupakan hal yang tidak terduga oleh siapapun. Akan lebih sulit bagi pelajar untuk mencerna mengenai situasi pandemi COVID-19 ini. Tahap 2, orang marah, di mana orang akan marah dengan apa yang terjadi. Tahap ini akan melibatkan perasaan frustrasi, iritasi, dan kecemasan. Di sini, kebanyakan pelajar pada awalnya setelah mencoba memproses situasi ini akan merasa tidak terima dengan peraturan bahwa mereka wajib melakukan segala aktivitas dan kegiatan belajar di rumah. Di usianya yang masih muda, pelajar tentu sedang gemar-gemarnya menemukan jati diri dengan bermain dan berinteraksi di dunia di luar rumah. Situasi yang mengharuskan mereka untuk di rumah akan membuat mereka tidak nyaman dan bisa menimbulkan kondisi di mana pelajar menjadi mengeluh, tidak fokus, dan bermalas-malasan. Tahap 3, tahap tawar-menawar, di mana orang akan tawar-menawar atau berjuang untuk menemukan makna dari apa yang terjadi. Dalam tahap ini terdapat keharusan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan rasa penyesalan atau rasa bersalah. Setelah melewati beberapa waktu,
kebanyakan pelajar akan berusaha menerima kenyataan bahwa mereka harus dirumahkan dan membatasi diri dalam beraktivitas di luar rumah, dan mereka akan berusaha mencari makna positif dalam situasi ini. Ini adalah tahap yang paling sulit. Tahap 4, tahap depresi, di mana tahap ini dapat menimbulkan perasaan kewalahan, tidak berdaya, atau terisolasi. Setelah melewati waktu yang lebih lama lagi, kebanyakan pelajar saat ini sedang berada di tahap 4. Banyak dari mereka yang merasa susah untuk menerima kenyataan dan malah makin tertekan dengan keadaan COVID-19 ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang melanggar aturan dengan pergi keluar rumah, meremehkan protokol kesehatan, dan bahkan sudah tidak percaya dengan adanya COVID-19. Ada juga beberapa dari mereka yang sudah berani keluar rumah tetapi tetap menaati protokol yang ada. Tahap 5, tahap penerimaan. Seseorang akan mencapai perasaan tenang dan menerima keadaan. Selain itu, penerimaan terhadap keadaan juga membuat pikiran mulai bekerja dan mencari tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk beradaptasi dengan keadaan. Tidak sedikit pelajar yang masih belum mencapai tahap ini, dan kondisi inilah yang harus diwaspadai. Pada intinya, kurangnya interaksi dengan teman sebaya dan aktivitas di luar rumah dapat menyebabkan pelajar menjadi stres atau bahkan depresi. Stres dan depresi dapat menyebabkan pelajar tidak fokus dalam melakukan aktivitas sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun jadi hanya sekedar formalitas dan tidak efektif bagi kebanyakan pelajar. Dampak lain yang dapat terjadi yaitu pelajar menjadi tidak stabil emosinya dan cenderung menjadi pemarah. Hendaknya para pelajar mencari kegiatan-kegiatan positif, bisa olahraga, bermain musik, bisa juga melukis, dan masih banyak lagi aktivitas lain yang bisa dilakukan di rumah. Dan jangan lupa menjaga pola hidup yang sehat, seperti tidak begadang, terus makan yang teratur dan sehat. Itu menjadi bagian yang harus dilakukan ketika para pelajar ada di rumah. Untuk para guru maupun dosen atau orang tua, hendaknya juga tidak memberikan tugas untuk pelajar yang terlalu berat dan bersedia membimbing mereka dengan baik secara benar. Terakhir, untuk para orang tua agar bisa memberikan perhatian dan mampu mendengarkan anak-anaknya. Pastikan juga bahwa anak-anak melakukan aktivitas positif selain belajar dan mengikuti kelas. Demikian video saya, semoga dapat bermanfaat. Sehat selalu, terima kasih dan salam jumpa.